Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Elia dengan NIM 215710003. Perkenalkan, nama saya Restu Olia Putri, NIM 21571019. Berasal dari kampus IAIN Curug dan prodi Tadris Matematika. Kami akan membahas tentang hakikat manusia dan dimensi bimbingan konseling. Dosen pengampu kami, Ibu Dr. Dina Haja, MPD Kons. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Halo, saya Bella Elia. Saya pemateri pertama pada kelompok 3. Saya akan membahas tentang hakikat manusia dalam bimbingan konseling. Ada 9 ya. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. Yang kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Yang keenam, manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya, dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. Yang ketujuh, manusia adalah unik. Dalam arti, manusia itu menggunakan kehidupannya sendiri. Yang kedelapan, manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu, akan menjadi apa manusia itu. Dan yang terakhir, yang ke-9, manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk sesuatu. Baik, saya akan melanjutkan langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor penyebab adanya masalah. Faktor penyebab adanya masalah itu ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal seperti yang kita lihat di atas. Nah, faktor yang internal itu seperti kondisi jasmani, kesehatan, kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap, serta kondisi psikis lainnya. Kalau faktor eksternal itu seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya faktor guru dan lingkungan sosial dan sejenisnya. Baik, saya akan menjelaskan langsung ke dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu ada 4. Yang pertama, dimensi individual atau individualitas. Yang masuk di sini yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kepribadian yang berbeda-beda serta memiliki bentuk fisik yang berbeda pula. Yang kedua, dimensi sosialitas. Masuk di sini, setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap individu memerlukan individu lainnya agar bisa bertahan hidup. Baik, yang ketiga, dimensi kesusilaan atau moralitas. Manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga memiliki potensi kesusilaan, di mana kesusilaan maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan, dalam arti susila atau moral seperti bersikap jujur dan berlaku adil. Dan yang keempat, dimensi yang terakhir, dimensi keberagaman, dalam kurung religiusitas. Artinya, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga makhluk religius. Jika ditinjau dari sudut agama, kehidupan tidak semata-mata hanya dilihat dari kehidupan dunia yang fana ini, melainkan juga menjangkau kehidupan di akhirat.
Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hakikat, mengenai faktor, dan dimensi-dimensi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh saudara saya, saudara kita Resto Aulia Putri, yang akan menambahkan tentang dimensi-dimensi bimbingan konseling. Satu, dimensi iklim kelompok. Definisi iklim kelompok termasuk orang yang memiliki tujuan bersama yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan, mengenal satu sama lain, dan memperhatikan diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jenis-jenis iklim kelompok. Satu, iklim kelompok mendukung. Dua, iklim kelompok defensif. Dua, dimensi kemanusiaan terdiri dari satu, dimensi individual. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari suatu organisasi yang dinamis dari suatu psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran yang unik terhadap lingkungan. Dua, dimensi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang di dalam hidupnya senantiasa menjalin interaksi dengan orang lain. Tiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan baik secara langsung atau tidak langsung juga mendapat perhatian dari beberapa teori konseling. Dimensi keagamaan adalah perkembangannya dimensi keberagaman mendapat tempat bagi konselor dengan munculnya spiritual wellness in counseling. Tiga, dimensi budaya adalah dari kata komunikasi antara konselor dan klien. Dalam komunikasi tersebut melibatkan seluruh kepribadian klien dan konselor, di mana kepribadian tersebut merupakan produk dari budayanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembahasan dari kami mengenai hakikat manusia dan dimensi bimbingan konseling dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, Dan kepada Allah kami mohon ampun. kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.